你接受我的挑战，我要让……怎么会这样？苍蝇而已。你准备什么时候？在啊，石和金币。我的生日宴了，不知道你有没有？北天，你在哪？来，北天啊，我来给派我前来对你重新考核。你是不是练不出4星地丹？将你毙于掌下。火焰反噬严重，性命可……嗨，我的隐疾条件欠你的灵石和金币。奇术恐怕还…… Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-39. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.《王城丹师协会使者洛夫店主特派我前来对你重新。他五指间发黑，如果您是这个态度， Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan pada kesempatan kemarin Li Wucheng berpamitan kepada sang senior atau sang penjaga kolam roh spiritual atau bisa disebut juga si kakek tua Su itu. Lalu kelihatan pas sudah di dalam kolam darah roh spiritual, Su Wucheng ia pun langsung ingin berlatih di dalam kolam tersebut hingga sampai selesai, dikarenakan menurut Xiao Wucheng dia ingin membuktikan siapa yang lebih pantas bersanding dengan Sirona Siapusin dan menjadi pasangan yang terbaik. Tetapi kelihatan menurut si Tuan Wucheng, kelihatan melihat ada warna dari kolam tersebut yang membuat ada perbedaan warna yang begitu aneh dari kolam tersebut yang membuat dirinya terkejut dan terherman-herman. Lalu kelihatan ia pun langsung mencelup ke dalam kolam tersebut, namun malahan ada yang berbeda dikarenakan aura spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya juga malahan menggencet dan menindas kepadanya, sehingga kelihatan Xiao Wucheng langsung menggerowok hingga terdengar keluar dalam kolam pemandian. Dan gorowokan tersebut hingga terdengar oleh si kakek tua penjaga kolam darah roh spiritual. Hingga pada akhirnya sang tetua Su atau penjaga kolam darah itu langsung masuk ke dalam kolam pemandian atau kolam darah roh spiritual untuk melihat Xiao Wucheng. 欺负我！这灵血池有问题啊！他们两个进来了。等我击败招锦荣，就…… 福星师姐说不会再逼我嫁人，而且。 Dan kelihatan pula pas sudah di dalam Xiao Wucheng, ia membacot kepada sang ketua Su bahwasannya kolam darah itu sudah bermasalah dan tidak ada lagi aura roh spiritual. Lalu menurut sang ketua Su, dia merasa tidaklah mungkin bahwasannya aura roh spiritual di dalam kolam itu tidak mungkin hilang. Dan menurut sang tetua Su, bahwasannya jangan-jangan kolam darah itu telah dihisap oleh Siapusin dan juga Su Beitian. Hingga singkatnya cerita pada kesempatan hari ini, si Nona Apusin terus berjalan-jalan bersama Su Beitian di tengah hutan belantara yang begitu menakutkan. 福仙，没想到你的追…… 且今后也不会威逼。我们两清了，让你这等大美人追求者不计其数。 Dan Su Beitian pun ia tidak menyangka bahwasannya si Nona Apusin banyak orang yang mengejarnya, dan mungkin karena kecantikan si Nona Apusin. Namun menurut si Nona Apusin pula, mereka semua hanyalah lalat biasa saja dan tentunya membosankan. Dan si Nona Apusin malahan menanyakan kepada Su Beitian kapan dia akan menantang si Nona Apusin di arena pertarungan. Lalu menurut Su Beitian dia akan menantang setelah mengalahkan Zhou Jinrong
yang begitu kuat itu. Dan menurut Sino Apusin pun, dia pun akan menunggu Subei Tian dan mudah-mudahan semoga menunggunya itu tidak membuat Sino Apusin terlalu lama. Dan tiba-tiba datanglah dua orang cewek cantik yang menghampiri kepada Subei Tian dan juga Sino Apusin. 赵锦荣就来挑战你。好，原来你在这里。任熙，你怎么在这儿？这答应让我进入蓝火无府火凤院。北天， Dan kedua wanita cantik itu langsung menghampiri kepada Subei Tian dan menanyakan kepada Subei Tian dan juga Apusin bahwasannya Subei Tian dan Apusin ada di tempat tersebut. Namun kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Apusin tidak suka dengan keramaian. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi saja dan meninggalkan mereka bertiga. Lalu pada akhirnya pada kesempatan hari ini kelihatan Subei Tian menanyakan dikarenakan Subei Tian terkejut ada si Nona Ransi di tempat tersebut. Dan Subei Tian menanyakan apakah keluargamu, menyebutkan kepadanya lagi. Dan ternyata pada kesempatan hari ini si Nona Muransi datang untuk berterima kasih kepada sang MC kita atau sang pemeran utama kita Subei Tian. 你怎么在这儿？蓝藏通了，恭喜你啊！两清了，那我们是同门了。你把地方告诉我，我定准是我抠。我哪有？ Dan pada kesempatan ini pula sang ayahnya mengirim dia pesan bahwasannya si ayah Ransi dia tidak akan memaksa menikah lagi. Lalu menurut Subei Tian sepertinya keluargamu sudah mengerti tentang aturan-aturan yang begitu baik. Dan kelihatan pula si Nona Muransi ia kelihatan memberikan batu roh spiritual dan koin emas sebagai bayaran hutang kepada Subei Tian. Lalu kelihatan pula Subei Tian menanyakan kepada si Nona Ransi apakah rencana dia selanjutnya. Dan menurut si Nona Ransi dia mempunyai rencana untuk masuk ke dalam Akademi Xia dan Akademi King Huo dan menjadi seperguruan bersama Subei Tian. Lalu kelihatan si anak Muransi itu memohon bantuan kepada Subei Tian dari mulai sekarang. 违背内心的事。看来穆家想通了，恭喜！两清了。是啊，姐好。 8天就是我18岁的生日宴。北天，你这会儿没？终于吃了顿像样的饭，不能松懈。 Dan Subei Tian pun ia membacot di hadapan wanita cantik bahwasanya Subei Tian yang tampan ini banyak wanita cantik yang mengejar kepadanya. Dan Subei Tian takutnya tidak ada giliran untuk menjaga si Nona manis Muransi ini. Lalu kelihatan di sisi si Nona Ransi, si Nona manis hijau muda, ia langsung membacot kepada Subei Tian bahwasannya ia langsung mengajak Subei Tian untuk menghadiri acara ulang tahun yang akan diadakan 8 hari lagi. Dan pada kesempatan hari ini si Nona hijau muda akan berulang tahun yang ke-18 tahun. Sehingga Subei Tian pun dan si Nona manis menjelaskan bahwasannya dia akan mentraktir si Nona Ransi dan juga Subei Tian di kantin spiritual. Lalu singkatnya cerita pada kesempatan hari ini 3 hari sudahlah berlalu. 好啦，那太好了。爹，你在哪儿？皇城练。 Dan akhirnya Subei Tian pada kesempatan hari ini juga Subei Tian harus segera kembali berlatih agar lebih kuat lagi dari sebelumnya. Namun tiba-tiba liontin batu spiritual atau liontin yang berhubungan dengan si Nona Ransi langsung hidup bahwasannya menurut si Nona Ransi dia terdengar membacot pada kesempatan hari ini kepada Subei Tian bahwasannya asosiasi ahli kimia kota kekaisaran datang dan menghampiri kepadanya. Dan kelihatan asosiasi ahli kimia kota kekaisaran menurut si Nona Ransi dia mengutus utusan khusus untuk memverifikasi Subei Tian. Dan pada akhirnya Subei Tian pun akan pergi ke asosiasi alkemis besok pagi. Sehingga singkatnya cerita scene pun berpindah pada keesokan harinya. Subei Tian pun langsung pergi menuju asosiasi alkemis. Dan ia pun langsung dicegat oleh 2 orang penjaga dan dipersilahkan masuk ke dalam ruangan asosiasi alkemis. 最年轻的4星丹师啊！重新考核。说吧，要怎么验证？ Hingga pada akhirnya si Nona Ransi pun memperkenalkan sang Master Luopeng dari asosiasi Master Kota Kekaisaran. Dan ia merupakan ahli pil Luopeng yang sangat hebat dan merupakan seorang alkemis bintang 4 termuda di Kota Kekaisaran.
Dan Master Luopeng pun menanyakan langsung kepada orang yang ada di hadapannya bahwasannya dia adalah Subaitian kah. Dan si Luopeng pun dia tidak perlu perkenalkan lagi dikarenakan sang Presiden ID telah memberitahukan Subaitian serta tujuan Master Luopeng ke tempat tersebut. Dan bahwasannya Master Luopeng sudah curiga bahwa Subaitian curang dia saat masuk ke dalam Alkemis Bintang 3. 成最年轻的4星丹师啊！欢迎你考核3星炼丹师时行公事。要我等等，指尖发黑，有蜕皮迹炼丹了。 Dan sang ketua istana secara khusus mengutus Luopeng untuk datang menguji lagi kepada Subaitian. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian akan ikuti dan membuktikan kehebatannya. Dan Subaitian langsung menjelaskan bagaimana cara membuktikan dia akan menjadi alkemis bintang 3. Dan kelihatan sang Master Luopeng pun mengajak Subaitian untuk pergi bersamanya saja. Namun kelihatan Subaitian memperhatikan Master Luopeng dikarenakan melihat kelima jari Master Luopeng ada yang menghitam dikarenakan ada tanda-tanda kulit karat. Dan Subaitian langsung menanyakan apakah sang Master Luopeng tidak bisa membuat pil 4 bintang. Namun kelihatan si Luopeng ia sedikit memberikan alasan bahwasannya lengannya itu sedikit terbakar oleh api. Dan si Luopeng mengira bahwasannya Subaitian telah berani memfitnah dan bahwasannya menghina kepadanya. 他无指尖发黑了，污蔑。 为了血，潭中血重，性命堪忧啊！ Yang padahal mah Subaitian tidak pernah memfitnah dan menghina sama sekali. Hanya Subaitian mengingatkan saja dikarenakan Subaitian sudah ada bukti yang begitu kuat. Lalu menurut Subaitian pula, jikalau lengan sang Master Luopeng tidak cepat ditangani, maka lukanya akan semakin membesar. Dan kelihatan di akhir-akhir pembacotan sang Master Luopeng, ia langsung menanyakan kepada Subaitian apakah ada cara untuk menyembuhannya. Dan sang Master Luopeng meminta agar Subaitian memberi jalan solusi terbaik. Dan Subaitian pun pada akhirnya akan memberikan solusi dengan cara membuat obat dan resep obat. Namun bahan obat cukuplah mahal. Lalu ucapan sang Master Luopeng pun, asalkan Subaitian bisa menyelesaikan penyakit sang Master Luopeng, maka dia akan menjalankan syarat apa yang Subaitian inginkan juga. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.